di Puskesmas Bukit Kayu untuk Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Karya Baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi atau keadaan COVID di Kecamatan Alang-Alang Lebar, yaitu Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Karya Baru. Jadi mungkin perlu kita bahas tentang pembentukan tim pada saat ini adalah untuk mencari kontak erat di masing-masing kelurahan kita, karena memang kasus positif ini sudah mulai meningkat lagi. Jadi arahan dari Dinas Kesehatan Kota itu kita dibuat tim untuk melakukan semacam tracer atau pemantauan. Bila ada satu orang yang positif di kelurahan kita, kita harus lakukan tracer. Kita harus cari setidaknya 10 orang kontak erat, ya. Jadi kita mohon kerjasama dari lintas sektor seperti dari Babin, kemudian dari staf kelurahan, dan ada juga sukarelawan atau gugus kader yang bisa bantu kita untuk menurunkan angka kasus positif. Nah, jadi salah satunya adalah dengan dibentuknya tim ini. Jadi tugas kita ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas Puskesmas Bukit Kayu. Jadi harus ada koordinasi lintas sektor antara kelurahan, puskesmas, dan kecamatan. Jadi kita saat ini mohon pendapatnya supaya kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengurangi COVID-19 ini. Mungkin dari Pak Supeno bisa memberikan masukan atau saran gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Puskesmas, kami sebagai Babin Kamtipmas tentunya bidang keamanan dan ketertiban untuk tracer mungkin kita masuk dilibatkan di situ ya. Jadi kalau saran dari kami Babin Kamtipmas ini, kalau memang sudah ada data yang dikirim dari rumah sakit, salah satu contoh seperti kemarin misalnya dia dari rumah sakit Sriwijaya kayak Peri sekolah tahu apa termasuk saya lupa namanya. Nah itu Pak Ucok setelah saya cek itu orangnya sudah pindah Pak Ucok, sudah 6 tahun yang lalu. Artinya data dia masih di sini tetapi orangnya sudah tidak ada. Nah itu kan jadi kendala kita kan. Terus kemudian nomor HP pun tak ada. Jadi putus di situ beritanya. Nah saya tanya tidak ada Pak, tidak ada. Akhirnya kan dia sudah putus di situ kan. Nah maksud saya setelah adanya contoh itu, kami mohon kalau bisa, kalau ada kiriman data dari rumah sakit, tolong minta alamat yang jelas, kemudian nomor HP-nya ada, atau mungkin kalau dipaksakan kalau bisa nggak bisa nomor HP dia nggak ada, ya tetangganya lah, atau tetangganya atau keluarganya atau apa kan. Jadi kita bisa cari dia itu istilahnya kan nggak putus seperti itu kan. Nah kemudian saran juga nih kalau memang ini sudah betul-betul terbentuk tim tracer ini. Salah satu contoh, kita di Sriwijaya ada 3 orang di Jalan Swadaya. Jalan Swadaya ada 3 orang yang terpositif lah ya, positif. Nah maksud saya kalau memang ini kita ini apa salahnya kita langsung terjun ke sana, kita cek, benarnya enggak, seperti itu kan? Misalnya nomor si A, nomor sekian, benarnya enggak Pak ini apa namanya kasus ini? Kan kita dapat data dari rumah sakit. Benarnya atau tidak? Kita cek kalau yang benar kita kan kontaknya siapa si A, si B, si C sampai orang kan. Begitu itu. Ibu Weni sebagai petugas surveillance bisa memberikan masukan terhadap pengalaman yang didapatkan dari Pak Supeno. Masalah yang Pak sama Pak Peri sama Pak ya. dia. Nah, kalau itu kan data rilis itu kan dari dinas kesehatan ya, dari rumah sakit laporannya ke dinas kesehatan, ke dinas kesehatan yang mereka data rilis itu. Nah, kayak dikirimnya ke puskes, ke masing-masing sesuai wilayah ini masing-masing kan. Nah, yang masalah pasien tidak bisa dihubungi lah itu kan tempoh hari sudah
minta kan, dan itu apa rekam medisnya dari itu di situ juga udah ada kan rumah sakit itu yang tidak lengkap melengkapi itu. Jadi artinya Pak, di prosedurnya ketika ada yang positif dari rumah sakit itu dirilis ke dinas kesehatan kota, kemudian dirilis juga ke puskesmas Tuti Kayu. Ketika ada misalnya tidak ada nomor telepon dari rumah sakit itu yang tertera di rekam medisnya itu perlu ditelusuri lagi, dan biasanya itu kami minta ke dinas kesehatan untuk mencari atau memberikan nomor HP yang terkait dengan keluarga yang positif. Nah, jadi memang ini kendala kita, bukan hanya di puskesmas Tuti Kayu, juga di puskesmas lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan adanya tim seperti ini kita bisa bekerja